Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebedah sesuatu yang pastinya udah sering banget kita dengar atau baca, tapi mungkin jarang kita pahami sampai ke akar-akarnya, yaitu pembukaan UUD 1945. Banyak dari kita mungkin mikir kalau teks ini tuh cuma sekedar kata pengantar atau mukadimah biasa di depan sebuah buku aturan hukum. Padahal aslinya nggak gitu sama sekali. Pembukaan UUD 1945 ini adalah detak jantung yang sesungguhnya dari seluruh sistem hukum di Indonesia. Ini tuh ibarat cetak biru ideologis kita, semacam DNA yang benar-benar mendefinisikan siapa kita sebagai sebuah bangsa. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, coba deh kita mulai dari satu pertanyaan yang cukup ekstrim dan krusial. Pernah kepikiran nggak sih, bisa nggak ya pembukaan UUD 1945 ini diubah lewat hasil pemilu, atau mungkin gara-gara ada pergeseran peta politik besar-besaran di pemerintahan yang baru? Buat kalian yang mikir kalau hukum itu sifatnya dinamis dan selalu bisa diamandemen, jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya adalah mutlak nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Secara teori hukum tata negara, alasannya tuh dalam banget. Ngubah teks pembukaan ini, itu artinya sama persis dengan membubarkan negara Indonesia itu sendiri. Beneran sefatal itu. Teks ini benar-benar nggak bisa diotak-atik oleh siapapun, bahkan oleh MPR hasil pemilu sekalipun. Terus yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa sih sebuah teks pendek yang dirumuskan sama Panitia 9 di tahun 45 ini bisa punya kekuatan absolut yang sebegitu besarnya? Untuk ngejawab itu, kita harus melihat pembukaan UUD ini sebagai jantung hukum negara Indonesia. Mari kita bedah anatominya. Oke, mungkin kalian pernah dengar istilah teknis ini, Stats Fundamental Norm. Terdengar ribet ya? Tapi dalam teori hierarki hukum dari tokoh kayak Hans Kelsen dan Nawiaski, istilah ini tuh gampangnya berarti norma dasar negara. Jadi, pembukaan UUD 1945 itu lagi duduk manis di puncak paling tinggi dalam sistem tatanan hukum kita. Dia adalah norma dasar yang jadi sumber dari segala sumber hukum. Ibaratnya, ini adalah fondasi beton dari rumah besar yang kita panggil Indonesia. Di dalam norma inilah tertanam cita-cita luhur dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara kita. Jadi ditekankan lagi ya, ini bukan sekedar mukadimah. Ini adalah inti yang paling esensial. Dia berfungsi sebagai landasan filosofis, ideologis, dan yuridis tertinggi. Poin yang paling krusial buat kita pahamin adalah setiap hukum yang berlaku di negara ini, mulai dari undang-undang tingkat nasional sampai ke peraturan daerah di kota atau kabupaten tempat kalian tinggal, itu ngambil nyawanya dari dokumen ini. Semua produk hukum perdata, hukum keluarga maupun hukum pidana, benar-benar nggak boleh ada yang melenceng atau bertentangan sama nilai-nilai di dalamnya. Kalau Pancasila itu jiwa bangsa kita, nah pembukaan UUD 1945 ini adalah wujud hukum konkret dari jiwa tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke hubungan yang nggak kalah penting, proklamasi dan konstitusi. Dua hal yang menciptakan simbiosis kemerdekaan bangsa kita. Coba kita kilas balik sedikit dan bayangin situasi super tegang saat itu. Perang Dunia Kedua baru aja selesai dengan kekalahan Jepang, otomatis ada ruang kosong kekuasaan kan? Momentum ini langsung dipakai buat aksi fisik kemerdekaan kita, proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Lewat Soekarno dan Hatta, kita secara de facto bilang ke dunia, kita merdeka. Tapi, ada tapinya nih, sebuah negara itu nggak bisa cuma modal pengakuan aja buat berdiri tegak. Makanya gila banget, cuma selang 1 hari, tepatnya 18 Agustus 1945, pembukaan UUD langsung disahkan di sesi pertama BPUPKI. Rentetan kejadian yang super ngebut ini jadi bukti nyata betapa mendesaknya kita saat itu butuh struktur hukum untuk melindungi negara yang baru lahir ini. Proses cepat tadi dengan brilian ngasih lihat dua pilar sejarah kita yang saling menopang. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD ini tuh sifatnya monistis-organistis, yang artinya mereka berdua itu satu kesatuan utuh yang nggak bisa dipisahin. Di satu sisi, proklamasi itu fondasi faktualnya. Itu adalah aksi kemerdekaan yang nyata secara de facto. Nah, di sisi lain, pembukaan UUD itu ngasih penegasan secara konstitusional, ngasih pijakan hukum yang sah dan ngerinciin visi misi ke depannya, kayak tujuan buat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya, mereka berdua nih saling bergantung satu sama lain secara total. Dan kalau kalian mau cari bukti paling indah dari keterikatan dua dokumen ini, coba deh dengerin baik-baik alinea ketiga dari pembukaan UUD 1945. Kalimatnya berbunyi, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini secara harfiah menyerap esensi dari teks proklamasi itu sendiri. Keren banget kan? Pembukaan UUD ini kayak ngebawa peristiwa sejarah dari tanggal 17 Agustus dan menguncinya secara abadi ke dalam konstitusi tertinggi negara kita. Selanjutnya, kita akan ngebongkar DNA yang ada di dalamnya. 4 pokok pikiran utama yang jadi cerminan identitas bangsa kita. Kalau kita bedah lebih dalam, pembukaan UUD 1945 ini sebenarnya adalah perwujudan langsung dari Pancasila. Coba perhatian petanya. Pokok pikiran yang pertama itu persatuan, yang nuntut kita buat naruh kepentingan bangsa di atas individu atau golongan. Ini jelas banget sila ketiga.
Terus pokok pikiran kedua itu menargetkan keadilan sosial buat ngurangin kesenjangan ekonomi, yang mana ini selaras sama sila kelima. Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat, ruh dari demokrasi kita, alias sila keempat. Dan yang terakhir, pokok pikiran keempat itu memadukan ketuhanan dan kemanusiaan yang mencerminkan ketakwaan dan budi pekerti dari sila pertama dan kedua. Dari sini kelihatan jelas banget kalau teks ini bukan sekedar deretan kata puitis, tapi ibarat lem kuat yang ngunci nilai-nilai luhur Pancasila dengan tujuan negara. Terus yang bikin penasaran, gimana caranya ide-ide besar dan abstrak ini bisa turun jadi aturan yang praktis di kehidupan nyata? Oke, kita ambil satu contoh aja. Pokok pikiran ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Langkah pertama, pembukaan UUD ngelempar gagasannya. Langkah kedua, Pancasila ngasih dasar filosofis permusyawaratan atau perwakilan lewat sila keempat. Dan puncaknya di langkah ketiga, gagasan tadi mengalir turun dan dikodifikasikan, alias dibikin jadi aturan hukum tertulis di dalam batang tubuh UUD 1945, spesifiknya ada di pasal 1 dan pasal 27, jadi proses ini tuh jadi bukti nyata kalau pembukaan UUD benar-benar menjiwai semua pasal operasional hukum yang ada di bawahnya. Dari semua pemahaman tadi, kita sampai di kesimpulan akhir betapa pentingnya hal ini sebagai fondasi abadi buat NKRI. Kalau seluruh pembahasan kita tadi harus diperes jadi satu poin sederhana, bentuknya bakal kayak gini. Proklamasi itu adalah tindakan kemerdekaan kita. Sementara pembukaan UUD 1945 adalah pengkodifikasian atau pengakuannya secara hukum. Tanpa pembukaan, proklamasi itu jatuhnya cuma deklarasi politik doang tanpa bentuk negara yang jelas. Begitu juga sebaliknya, tanpa proklamasi, pembukaan UUD hanyalah konsep kosong yang nggak punya pijakan legitimasi sejarah. Jadi, keduanya ini saling mengikat dan merajut fondasi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nggak bakal lekang oleh waktu. Nah, buat nutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian pikirin. Kalau pembukaan UUD 1945 benar-benar adalah DNA mutlak kita, norma dasar yang mustahil buat diubah oleh siapapun, menurut kalian, seberapa baik sih hukum-hukum dan kenyataan politik modern di Indonesia hari ini dalam mencerminkan cita-cita fundamental tersebut? Apakah keadilan sosial dan kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam teks agung tersebut udah sungguh-sungguh terrealisasi di kehidupan kita sehari-hari? Coba deh kalian renungkan itu pas lagi ngeliat dinamika hukum dan politik di sekitar kita. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini, tetap kritis dan teruslah belajar.